Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar daring pada mata pelajaran prakarya pada aspek rekayasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari kita semua dipertemukan pada pertemuan pelajaran. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Baiklah, hari ini kita akan pelajari membuat konstruksi listrik rumah tangga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian bisa memahami tentang desain konstruksi listrik rumah tangga. Nah, yang pertama adalah kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di layar ini. Sebutkan apa saja yang ada dalam gambar berikut ini. Nah, jadi kalian amati apa saja yang terdapat dalam gambar berikut. Baik, selanjutnya setelah kalian amati dan melakukan sharing terhadap gambar tersebut, maka kita lanjut ke pembangkit tenaga listrik atau biasa disebut power plant. Mungkin kalian pernah melihat bahwa pembangkit listrik itu berbagai macam. Jadi kita bisa melihat dari gambar. Di sini ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian pada gambar juga kita bisa melihat pembangkit listrik tenaga nuklir atau tenaga uap. Juga kita perhatikan di gambar yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga angin. Kita sudah bisa pastikan dan kalian bisa menerka bahwa salah satu pembangkit listrik yang mungkin saja ada di daerah kalian bisa diamati bahwa seperti ini pembangkit tenaga listrik tersebut. Nah, seperti pembangkit tenaga air, kalau di lokal Tempat Bulu berada di letaknya di Desa Patenetean, Kampung Batu Masong ya. Kemudian PLTU ada di Antang, juga bisa dilihat di Makassar, Kota Makassar. Kemudian bangkit tenaga listrik angin ini, apabila kita berada di pantai, salah satu pantai di Kabupaten Bantaeng atau di Seruni misalnya, kita melihat selatan. Di situ kita bisa melihat jejeran pembangkit listrik tenaga angin yang ada di Kabupaten Jeneponto. Kalaupun kalian jalan-jalan di Kabupaten Sidrap, di sana juga ada. Apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik itu adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membagikan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Jadi contoh yang tadi saya sebutkan itu hanya 3. Di sini kita bisa melihat ada PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, dan PLTS. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya kita spesifikasi ke instalasi listrik. Instalasi listrik adalah suatu bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai penunjang kenyamanan penghuninya. Ini adalah menginstal listrik atau memasang listrik. Kita harus kuasai juga bagaimana pencahayaan bila kita menuju sebuah gedung atau membangun sebuah gedung. Kemudian kita perhatikan sisi pencahayaan. Nah, di sini di Indonesia dalam 2 teknik listrik aturan yang ada antara lain ada kuil, itu persyaratan instalasi listrik. Jadi ada juga persyaratan-persyaratannya. Kemudian ada gambar, ada ini yang harus dipersiapkan, gambar atau teknis, bahasa teknis yang diwujudkan dalam kesepakatan simbol. Kemudian gambar dena. Nah, ini yang harus kalian pahami betul-betul bagaimana
sebelum memasang listrik kita harus menggambar DNA instalasi. Kemudian kita harus pahami juga simbol-simbol atau lambang-lambang yang digunakan untuk menandakan pada aliran instalasi listrik. Selanjutnya, rancangan instalasi listrik terdiri dari gambar situasi dan gambar instalasi. Nah, gambar situasi itu yaitu letak bangunan yang akan kita sambungkan ke jaringan listrik PLN. Kemudian gambar instalasi meliputi rancangan tata letak, kemudian rancangan hubungan peralatan, serta gambar hubungan antara bagian-bagian dari rangkaian akhir. Nah, ini yang perlu kita kalian pahami dalam rancangan. Kemudian gambar diagram garis tunggal, itu ada diagram PHB, ada keterangan mengenai jenis besar beban, kemudian ukuran dan besar penghantar, kemudian sistem pembumian. Dengan gambar detail itu perkirakan ukuran fisik dan panel, cara memasang alat listrik, cara memasang kabel, dan cara instalasi kontrol. Nah, ini adalah cara kita dalam penempatan lampu penerangan. Jadi di sini sudah tergambarkan ada beberapa variasi lumen. Jadi lumen itu adalah merupakan suatu satuan ukuran yang standar untuk pencahayaan. Seperti area lumen, kemudian ruangan keluarga sekitar 800 watt, kemudian ruangan makan 450 watt, dapur 800 watt, kemudian 650, kemudian meja kerja 750. Ini adalah contoh bagaimana lumen itu bisa betul-betul pencahayaan itu bagus, ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita mengenal peralatan instalasi listrik. Nah, peralatan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah kabel. Kabel itu ada beberapa jenis, ya, ada NEA, ada NEM, ada NYY. Nah, tinggal kita memilih yang mana menurut kita lebih cocok dan bisa bagus dalam instalasi listrik ini. Kemudian yang kedua adalah saklar. Jadi ada beberapa saklar, jadi kita tentukan yang mana yang cocok pada ruang ini dan yang lainnya. Kemudian macam-macam fitting, begitu juga fitting, ya. Ada stop kontak, ada pipa. Pipa ini pengaman, ya, untuk yang ada di tempat-tempat seperti di ruang tamu dan lain-lain, atau di atas plafon bisa juga. Ada klem, ada kotak sambung, dan roll isolator, kotak sekring, MCB, dan KWH meter. Kemudian langkah-langkah pemasangan instalasi listrik ini, yang pertama adalah merancang aliran listrik rumah. Jadi kita merancang dari arah mana, mulai dari kabel yang ada di tiang listrik PLN itu masuk ke dalam rumah, supaya tidak mengganggu hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pemasangan pipa kabel listrik yang masuk ada di dalam rumah ini juga perlu didesain atau diperkirakan sedemikian rupa supaya bisa betul-betul bagus kelihatan. Kemudian pemasangan jalur listrik utama diukur dari kotak MCB. Ini juga peletakan MCB supaya lebih bagus, mudah dijangkau. Kemudian penyambungan kabel saklar dan stop kontak ini harus diperhatikan. Pasang komponen listrik, kemudian instalasi listrik rumah ini sudah bisa diuji dengan mematikan MCB. Ini langkah-langkah pemasangan instalasi listrik. Tugas kalian adalah tugas praktek, bagaimana kalian bisa menggambar sebuah desain instalasi listrik rumah tangga.